Annyeonghaseyo, berjumpa kembali bersama saya di Ini K-pop dan pada kesempatan kali ini saya mau mereview sebuah drakor yang baru aja saya tonton berjudul One Ordinary Day. Saya adalah fans beratnya Kim Soo Hyun sejak pertama kali dia muncul di Dream High yang pertama. Sejak saat itu saya nonton drakornya, filmnya, sampai series dia yang terakhir ini berjudul One Ordinary Day. Sebuah drakor yang diadaptasi dari series BBC One tahun 2008 berjudul Criminal Justice. For your information aja, saya nggak nonton si Criminal Justice-nya, jadi di episode kali ini tidak akan ada perbandingan di antara dua series tadi. Nah, karena saya suka sama Kim Soo Hyun gitu ya, jadi saya selalu berekspektasi yang tinggi sama drama-drama yang dia mainkan. Dan alhamdulillah gitu ya, di One Ordinary Day ini ekspektasi saya nggak patah. Karena si Kim Soo Hyun-nya tampil cemerlang dari episode 1 sampai episode yang terakhir yaitu episode 8. Nah, tapi itu soal actingnya, acting dari aktor termahal di Korea. Gimana soal ceritanya? Series ini dimulai dengan tone yang cukup erotis di awalnya. Di episode 1 kalian bisa melihat Kim Soo Hyun beradegan Ewita gitu ya. Bahkan bisa lihat juga pantatnya gitu ya. Walaupun ya saya sih udah lihat pantatnya Kim Soo Hyun dari film real ya. Namun itu cuma jembatan menuju jalan yang terjal dan juga berliku. Di pertemuan pertamanya bersama Hong Guk-hwa, si Kim Soo Hyun yang berperan sebagai Kim Hyun Soo ini mendapati dirinya didakwa menjadi seorang pembunuh. Dan disitulah hari biasa yang dijalani sama Kim Hyun Soo tiba-tiba berubah secara drastis. Dari awal setupnya udah dibikin menarik banget, udah dibungkus dengan cantik banget begitu ya, sehingga episode 1, episode 2 itu berjalan terasa sangat cepat. Walaupun di drama ini tiap episodenya durasinya cukup sama, kira-kira 1 jam aja. Karena ini adalah drama misteri, thriller, dan dibalut dengan banyak adegan persidangan, kita harus siap dengan listening section yang biasanya muncul di adegan-adegan persidangan gitu ya. Namun alhamdulillahnya lagi nih di drakor ini adegan persidangannya dialognya berjalan dengan mulus dan juga jelas. Jadi kita bisa langsung terkonsentrasi dengan penjelasan yang ada di tiap kasusnya. Bisa dibilang adegan persidangannya ini one of the best gitu ya dibanding dengan drakor-drakor yang ngambil tema hukum atau persidangan lainnya. Saya sangat suka dengan plot yang ada di drakor ini gitu ya. Peristiwa-peristiwanya ngagetin gitu. Terus juga kayak reka ulang, adanya bukti, menghadirkan saksi. Semua pemain punya opini, pendapat yang semuanya tuh kayak ngejurus ke si Kim Hyun Soo sebagai pembunuh gitu ya. Dan karena ditunjang juga dengan acting dari Kim Soo Hyun, kita jadi skeptis sama si Kim Hyun Soo. Sebenarnya dia tuh pembunuh sebenarnya apa bukan gitu sih. Dan karena adanya rasa skeptis ini, kita dipaksa untuk nonton drama ini dari awal sampai akhir. Nah, ngomong-ngomong soal akhir, sebenarnya saya kurang suka dengan ending dari drakor ini gitu ya. Saya udah ngerasa di episode 6, 7 itu udah bagus banget gitu build up-nya ini, udah di ambang klimaks banget gitu ya. Sayangnya di episode 8 penyelesaiannya malah dibikin standar, flat, dan terkesan diselesain gitu aja gitu ya. Jadinya kita penasaran atau kayak bingung gitu sebenarnya sumbu yang udah dinyalain di episode 6 sama 7 itu kemana? Kenapa nggak meledak di episode 8? Jadinya kan kurang meluap-luap aja gitu ya, emosi kita juga nggak keluar semua karena penyelesaiannya cuman gitu aja. Nah, meski begitu ada perubahan karakter yang dialami oleh Kim Hyun Soo dan menurut saya ini bagus banget perubahan karakternya. Dia yang awalnya cuma mahasiswa biasa karena banyak tekanan ini itu dan juga kondisi di penjara yang ngebully dia, akhirnya dia bisa berubah menjadi sosok yang bisa dibilang rimbanya di penjara. Kemudian ada juga kritik ataupun sindiran untuk hukum dan juga kepolisian di Korea yang menurut saya udah nampol banget gitu ya. Dan di sini juga ditunjukkan soal realitas pahit yang terjadi di Korea ataupun di sekeliling kita, dan itu udah bagus banget. Di akhir episode ada cameo cantik yang muncul dan ada juga sebuah dialog yang ngetis lah dan bikin kita berasumsi kalau si One Ordinary Day ini bakal muncul untuk season kedua. Akhirnya saya harus ngasih nilai untuk One Ordinary Day ini di angka 7 aja. Karena
endingnya kurang sesuai sama harapan saya. Kalau endingnya bisa lebih meledak lagi sih bisa di 9 kali ya. Nah itu aja review kita untuk kali ini. Buat teman-teman yang udah nonton One Ordinary Day, gimana pendapat kalian? Boleh tulisin di kolom komentar di bawah. Gitu aja untuk episode kali ini. Kita berjumpa lagi di konten selanjutnya. Saya Adi Fahmi, kamsahamnida, annyeonghaseyo.